Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini rekaman perkuliahan kita yang ke-10 ya, teman-teman. Saya akan share screen terlebih dahulu. Hari ini kita akan bicara tentang apa? Technological drivers ya buat cloud computing. Minggu ini ada kejadian force major ya. Salah satu gedung cyber satu terbakar gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan infrastruktur untuk, server dan banyak juga, mungkin ada beberapa perusahaan cloud juga ya yang punya data center di sana, mengalami gangguan karena fasilitasnya terbakar ya, teman-teman. Banyak website-website yang down, kemudian ada juga, website yang memang berhubungan dengan, saham pada down juga. Yang penggunanya jutaan, ya kerugiannya luar biasa, teman-teman. Jadi memang, kalau kita punya bisnis kayak data center seperti itu ya, atau nanti Anda punya website atau Anda punya, komersial website gitu ya, pastikan nanti, Anda agreement untuk nyewa cloud dan segala segala macamnya gitu ya, di SLA-nya itu, jelas ya. Availability-nya berapa persen gitu ya teman-teman ya. Karena nanti itu sangat menentukan kayak, kejadian-kejadian force major seperti ini. Apakah penyedia cloud tersebut mempunyai DRC gitu ya, data center buat recovery. Jadi kalau misalkan kebakar satu data center, maka tidak berimpact kepada bisnis kita ya, karena kita naruh data kita di mereka gitu ya. Biasanya kalau misalkan perusahaan cloud yang memang punya nama, kebanyakan mereka kebanyakan mereka, tidak hanya punya satu data center, teman-teman. Jadi punya banyak data center, punya lebih dari satu data center. Once kalau misalkan satu data centernya terjadi permasalahan seperti yang terjadi di gedung cyber, maka data center lain, berfungsi sebagai DRC, bisa membackup gitu, teman-teman ya. Sama seperti Google, makanya Google itu sebenarnya, kalau memang ada yang tahu lokasi data center Google gitu ya, di mana aja, ya itu tinggal disabotase aja, tinggal dibom, ledakan, udah selesai tuh bisnis Google, berhenti di situ. Pastinya Google sudah mikirin banyak banyak hal ya teman-teman ya. Saat dia membangun bisnis ini dia pasti punya, cadangan buat recovery. Jadi begitu satu tempat bermasalah, maka bisa di-cover oleh tempat yang lain. Dan biasanya data center itu nggak diketahui banyak orang ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena berhubungan dengan nilai sisi bisnis dari user yang menggunakan gitu ya. Kayak kayak sekarang nih udah ketahuan nih beberapa provider, beberapa website yang, memuat transaksi, perharinya gitu yang luar biasa, ternyata dia punya data center di lokasi yang memang, eee, udah ketahuan nih, udah bisa ditebak. Kemudian, bisa dilihat juga nih, recovery-nya berapa lama nih. Kalau Anda salah satu pengguna website yang down saat ini, Anda bisa lihat nih recovery-nya berapa lama. Seberapa worth it itu. Jadi kalau misalkan recovery-nya lama gitu ya, nah ini boleh jadi, di internal organisasinya juga waktu dia develop aplikasi tersebut, dia nggak mikirin tuh recovery plan-nya seperti apa. Yang lebih chaos lagi nih yang berhubungan dengan investasi ya, bursa efek gitu ya. Nah ini masih ramai nih beberapa grup, eee, ada ada broker yang memang udah up servernya tapi jumlah, jumlah, jumlah uang yang dipunya dari masing-masing investor nggak sama dengan update terakhir. Artinya apa? Artinya, eee dari sisi internal organisasi si broker tersebut, boleh jadi dia nggak punya backup, jangan-jangan. Itu yang membahayakan tuh, teman-teman. Kalau dia nggak punya backup, waduh gawat tuh, teman-teman. Karena apa? Karena berhubungan dengan dana orang, ya. Oke, balik ke materi, hari ini saya mau bicara tentang technological driver.
buat cloud computing. Teknologi-teknologi apa yang biasa digunakan buat mensupport cloud computing. Nanti kita akan bicara ini selama 2 sesi ya, teman. Sesi minggu ini sama minggu depan. Karena materinya banyak banget. Oke, goals-nya dapat mengidentifikasi berbagai macam pendorong teknologi dari sisi cloud gitu ya, dapat menganalisis setiap teknologi yang mendasari secara rinci untuk memahami fitur dan keunggulan dari karakteristik, kemudian mengenal perkembangan terbaru dari masing-masing teknologi yang memungkinkan. Tadi. Oke, ini SOE kalau teman-teman udah pernah dengar ya SOE, SOA ya, Service Oriented Architecture gitu ya. Banyak yang mengkaitkan SOE is equal dengan cloud gitu. Sebenarnya SOE dan cloud ya berbeda ya teman-teman ya. Kalau SOE itu ya Service Oriented Architecture. Jadi dia prinsip dan standar yang desain digunakan untuk mengembangkan atau untuk pengembangan dan integrasi sistem. Jadi berbeda dengan cloud. Oke. Kalau cloud itu model penyampaian layanan di mana layanan itu dan sumber dayanya bersama dikonsumsi oleh pengguna. Gitu. Umumnya itu SOE digunakan untuk digunakan oleh apps dari company. Kalau cloud itu digunakan untuk berbagai macam layanan yang berbasis internet ya. Seperti kita tahu cloud memprovide storage, kemudian aplikasi dan sebagainya. Program yang berjalan di cloud dapat diimplementasikan menggunakan teknologi terkait dengan SOE. Jadi program-program yang cloud bisa menggunakan teknologi yang terkait dengan SOE. Nah, ini ada apa lagi nih SOC. SOC itu Service Oriented Computing. Kalau SOE itu Service Oriented Architecture. Dia memanfaatkan layanan untuk pengembangan aplikasi terdistribusi yang dapat dioperasikan secara cepat dan berbiaya rendah di lingkungan yang heterogen ya. Heterogen itu campuran. Contohnya kayak gini ya, service registry, service provider, service requester gitu ya. Nah, ini masing-masingnya nih. Di sini ada publish USDL, ada find UDDI gitu ya, ada bind dari SOAP atau HTTP. Oke. SOA ini memungkinkan pertukaran data timbal balik, jadi saling bertukar data antara program dari vendor yang berbeda tanpa perlu pemrograman tambahan. Jadi nggak perlu ada tambahan lagi ya, memudahkan ya untuk integrasi data. Kemudian layanannya dia harus independen dan memiliki interface standar yang bisa dipanggil untuk melakukan perintah-perintah standar ya. Kemudian aplikasi nggak perlu memiliki pengetahuan tentang bagaimana tugas yang dilakukan oleh layanan. Ya, jadi ini standarnya yang dari SOE. Manfaatnya apa? Manfaatnya ada beberapa ya. Yang pertama reuse of service. Jadi berbagai layanan dapat digunakan kembali, bisa digunakan reuse ya oleh aplikasi yang berbeda. Jadi satu layanan itu bisa digunakan berulang-ulang oleh berbagai macam aplikasi. Dan ini juga berfungsi untuk menghemat nih biaya pengembangan, biaya developing, kemudian biaya pemeliharaannya jadi lebih rendah. Kemudian yang kedua agility ya, dia bisa karena memang sangat fleksibel dalam arsitekturnya di suatu perusahaan, dia bisa agile ya terhadap beberapa condition. Kemudian berikutnya ada monitoring, dia bisa membantu untuk memantau kinerja dari berbagai layanan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Yang berikutnya ada extended reach, ya dalam kolaborasi antara perusahaan atau dalam kasus bersama. Ini adalah untuk kemampuan untuk mendapatkan layanan dari berbagai proses lain untuk menyelesaikan tugas tertentu, extended reach. Yang berikutnya teknologi yang digunakan oleh SOE gitu ya, SOA ya. Yang pertama web service, layanan web dapat mengimplementasikan SOA. Layanan web membuat komponen atau layanan fungsional tersedia untuk akses melalui internet, lepas dari platform dan bahasa pemrograman yang digunakan. Yang berikutnya ada SOAP,
Protokol SOAP digunakan untuk menggambarkan protokol komunikasi. Yang berikutnya teknologinya ada RPC ya, Remote Producer Procedure Call, protokol yang membantu program untuk meminta layanan dari program lain yang terletak di komputer lain dalam satu jaringan tanpa perlu kita tahu banget gitu ya detail jaringannya. Kemudian ada RMI, Java Remote Method Invocation, melalui Internet Inter ORB Protocol atau IIOP. Protokol ini digunakan untuk memberikan kemampuan komputasi terdistribusi Common Object Request Broker atau CORBA ke platform Java ya. Ini mendukung berbagai platform dan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mengeksekusi RPC di komputer lain seperti yang didefinisikan oleh RMI ya. Remote Method Invocation. Teknologinya apa yang digunakan oleh SOA? Ada yang namanya REST ya, Representational State Transfer. Jadi arsitektur stateless yang jalan di HTTP ini digunakan buat berinteraksi yang efektif dari klien dan juga service ya. Kemudian ada DECOM, jadi konsep Microsoft dan interface program di mana program klien dapat meminta layanan dari program server yang berjalan di komputer lain dalam jaringan. DECOM ini didasarkan pada model objek komponen ya. Kemudian ada juga WCF ya, Windows Communication Foundation menyediakan satu set API di dalam .NET Framework untuk membangun aplikasi berorientasi layanan yang terhubung. Bedanya apa antara SOA dan cloud computing? Jadi setiap di layanan SOA itu mewakili satu aspek dari proses bisnis ya. Jadi setiap layanan itu mewakili satu aspek dari proses bisnis. Layanan digabungkan bersama untuk menyediakan aplikasi bisnis atau solusi bisnis yang lengkap yang diperlukan. Oleh karena itu dalam pengertian ini dia sifatnya horizontal, tetapi layanan cloud biasanya berlapis. Jadi ada infrastrukturnya, ada platformnya, kemudian ada perangkat lunaknya gitu ya. Dan layanan lapisan bawah mendukung layanan atas untuk mengirimkan aplikasi. Jadi kalau SOA itu sifatnya horizontal gitu ya, kalau cloud itu sifatnya vertikal ya teman-teman ya. Kemudian ada juga CCOA ya, Cloud Computing Open Architecture, arsitektur untuk lingkungan cloud yang menggabungkan SOA. Tujuannya apa sih? Tujuannya mengembangkan arsitektur yang dapat digunakan kembali dan bisa lebih terukur ya, bisa berartinya ada di masa depan. Kemudian arsitektur harus memasukkan perubahan lebih lanjut tanpa perlu mengganti seluruh arsitektur. Ya. Yang kedua, mengembangkan platform yang seragam untuk pengembangan aplikasi cloud. Ini memungkinkan pengguna cloud untuk beralih di antara CSP, ya, Cloud Service Provider, tanpa perlu membuat perubahan signifikan dalam aplikasi. Jadi memudahkan teman-teman kalau misalnya kan kita mau migrasi ya, antara satu cloud ke cloud yang lain dengan teknologi CCOA ya. Kemudian yang ketiga untuk memungkinkan bisnis berjalan efisien. Tujuan ini membantu cloud service provider untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan memberikan layanan berkualitas dan sukses ya. Kemudian yang berikutnya ada virtualisasi. Jadi teknologi inti yang mendasari cloud computing, dia tugasnya membantu menciptakan model multi tenant untuk lingkungan cloud dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui sharing ya. Kemudian manfaat virtualisasi termasuk biaya yang lebih rendah, kemudian masa pakai teknologi lebih lama, kemudian ini jadi pilihan yang paling populer ya di kalangan UKM. Kemudian manfaat virtualisasi termasuk biaya lebih rendah dan masa pakai teknologi yang lebih lama ya. Oke, pendekatan dalam virtualisasi ada 3 pendekatan ya, ada virtualisasi penuh, ada juga para virtualisasi atau half virtualization, ada juga yang ketiga half assisted virtualization. Jadi ada intervensi dari hardware di sana. Yang dimaksud virtualisasi penuh jadi menggunakan jenis perangkat lunak khusus. Biasanya digunakan adalah hypervisor ya.
Jadi si hypervisor ini berinteraksi langsung ke perangkat keras, ya, ke hardware-nya, kayak CPU ya, ruang penyimpanan dan bertindak sebagai platform untuk OS server virtual. Contohnya apa? VMware, kemudian VirtualBox ya. Kemudian di sisi ini Guest OS itu nggak nyadari infrastruktur perangkat lunas itu berjalan sendiri ya. Jadi virtual machine itu menjalankan OS-nya sendiri. Kemudian dia nggak sadar berjalan pada platform yang tervirtualisasi. Jadi seolah-olah dia ada di kondisi yang real ya. Jadi ada perangkat kerasnya dia jalani hardware-nya dia jalani di hardware ya. Kemudian Guest OS nggak dapat berkomunikasi langsung ke infrastruktur fisik yang mendasarinya. Kemudian OS membutuhkan bantuan hypervisor, perangkat lunak virtualisasi untuk berkomunikasi dengan infrastruktur yang mendasarinya. Kemudian yang berikutnya ada paravirtualisasi, ini half virtualization. Jadi ini VM nggak mensimulasikan perangkat keras yang mendasari dan ini menggunakan API khusus ya yang digunakan oleh Guest OS yang udah dimodifikasi. Contohnya apa tuh? Contohnya Serversen atau VMware ESX ya. Kemudian Guest OS dia tahu bahwa dia running-nya di lingkungan yang virtual. Kalau di paravirtualisasi. Hypercall digunakan untuk komunikasi langsung antara Guest OS dengan hypervisor. Kemudian keuntungan dari pendekatan ini meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan menghilangkan overhead binary translation. Kerugiannya perlu modifikasi lagi dari Guest OS-nya ya. Kemudian yang ketiga ada hardware assisted virtualization. Ini perangkat keras yang mendukung virtualisasi. Jadi dia menggunakan media atau intervensi dari hardware. Kemudian vendor perangkat keras seperti Intel, AMD, dia mengembangkan prosesor yang mendukung virtualisasi melalui eksistensi perangkat keras. Kalau Intel telah merilis prosesornya dengan teknologi virtualisasi VTX. Kalau sekarang udah lebih maju lagi ya. Dan AMD dia merilis prosesornya dengan teknologi virtualisasi AMD V untuk mendukung virtualisasi tersebut. Keuntungannya apa? Keuntungannya bisa menghilangkan overhead, binary translation, dan paravirtualisasi. Nah, ini hypervisor buat dan perannya. Jadi hypervisor itu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat VM ya dan menghasilkan virtualisasi berbagai sumber daya perangkat lunas seperti bisa memvirtualkan CPU, penyimpanan, ya, perangkat jaringan gitu ya. Dia juga disebut sebagai VMM ya, virtual monitor machine ya atau manajer virtualisasi. Berbagai hypervisor yang digunakan ada VMware, Xen, Hyper-V, KVM, dan lain-lain. Kalau teman-teman dengar KVM mungkin rada mudeng ya teman-teman ya. Nah, kalau kita mau menggunakan beberapa perangkat tuh biasanya ada alat bantunya, salah satunya KVM. Hypervisor membantu menjalankan beberapa OS secara bersamaan gitu ya. Jadi running OS secara bersamaan pada sistem fisik yang berbagi hardware-nya. Dengan demikian, hypervisor memungkinkan beberapa OS untuk berbagi satu host perangkat. Ya. Dalam hal ini, setiap OS tampaknya memiliki prosesor host. Jadi setiap OS itu punya prosesor host, memori, dan sumber daya yang lain. Hypervisor sebenarnya mengendalikan prosesor dan sumber daya host, dan pada gilirannya mengalokasikan apa aja yang dibutuhkan untuk setiap OS. Hypervisor juga memastikan bahwa Guest OS ya, atau disebut sebagai VM tidak saling mengganggu. Jenisnya apa aja hypervisor? Ada tipe 1 dan tipe 2. Jadi ada tipe 1 hypervisor, ada tipe 2 hypervisor. Ya. Tipe 1 hypervisor ini dia jalan langsung pada hardware komputer host untuk mengontrol sumber daya perangkat keras dan juga untuk mengelola Guest OS. Banyak yang bilang ini sebagai real hypervisor ya. Contohnya termasuk VMware, SC,
Citrix Sense Server, Hypervisor Microsoft Hyper-V ya. Kemudian yang kedua Hypervisor tipe 2 ya. Tipe ini jalannya di lingkungan OS formal ya. Ingat-ingat teman-teman ya. Kalau yang tipe 1 dia jalan langsung di perangkat keras. Kalau yang tipe 2 jalan langsung dalam lingkungan OS formal. Dalam tipe ini hypervisor berjalan sebagai lapisan kedua yang berbeda, sementara guest OS berjalan di lapisan ketiga. Jadi beda-beda lapisan. Banyak dikenal juga hypervisor yang di-hosting, contohnya apa? VMware Workstation, kemudian VirtualBox, dan lain-lain. Ini jenis-jenis virtualisasi. Di sini ada 6, ada virtualisasi OS, operating system, kemudian ada virtualisasi server, virtualisasi memori, virtualisasi storage, dan jaringan. Ya. Oke, virtualisasi OS, OS utama desktop dipindahkan ke lingkungan virtual. Komputer yang digunakan oleh konsumen layanan tetap berada di meja mereka. Jadi komputer atau device dari konsumen tetap ada di mejanya ya. Dari user itu tetap ada di meja. Tapi OS-nya di host di server yang di tempat lain. Jadi semua bisa mengakses tuh di satu host tersebut. Kemudian biasanya ada satu server OS di server, dan salinan dari OS itu diberikan kepada pengguna individu. Jadi satu dia pakai gitu, kemudian dia sharing lagi. Berbagai pengguna kemudian dapat dimodifikasi OS sesuai keinginan tanpa mempengaruhi penggunaan lain. Yang kedua, virtualisasi server. Dalam virtualisasi server fisik yang ada dipindahkan ke lingkungan virtual. Jadi servernya virtual. Yang kemudian di host di server fisik. Oke. Kemudian server modern dapat menghost lebih dari satu server secara bersamaan yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi jumlah server yang akan dipesan untuk berbagai tujuan. Virtualisasi server dapat menggunakan prosesor virtual yang dibuat dari prosesor perangkat keras nyata yang ada di sistem host. Jenis virtualisasi apa aja? Jenis virtualisasi ada virtualisasi memori, ada virtualisasi penyimpanan gitu ya, ada virtualisasi jaringan, aplikasi ya. Jadi jenis virtualisasi itu ada memori, penyimpanan, jaringan, dan aplikasi. Virtualisasi memori apa aja? Apa yang dimaksud virtualisasi memori? Jadi virtualisasi memori utama, jadi memori utama virtual diabstraksikan dari memori fisik dialokasikan ke berbagai VM, virtual machine, untuk memenuhi kebutuhan memori. Pemetaan memori fisik ke memori virtual dilakukan oleh perangkat lunak dari hypervisor ya, dari OS hypervisor. Kemudian penyimpanan virtual, beberapa hard drive fisik digabungkan jadi satu lingkungan penyimpanan virtual untuk berbagai pengguna. Jadi satu 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 apa? Satu hard drive itu digabungin, kemudian digunakan oleh beberapa pengguna. Ini disebut sebagai penyimpanan cloud, dan itu bisa menjadi penyimpanan pribadi seperti yang di-host oleh perusahaan atau penyimpanan publik sehingga di-host di luar perusahaan. Contohnya apa? Dropbox gitu ya. Apa Google Drive gitu ya. Atau pendekatan campuran dari keduanya ya. Yang ketiga, virtualisasi jaringan. Komponen jaringan fisik seperti router, switch, interface, card gitu ya, bisa divirtualisasikan oleh hypervisor untuk membuat komponen ekuivalen logis ya. Yang keempat, virtualisasi aplikasi. Dalam virtualisasi aplikasi, aplikasi tunggal yang diinstal pada server pusat divirtualkan dan berbagai komponen aplikasi tervirtualisasi akan diberikan kepada pengguna yang meminta layanan. Dalam kasus virtualisasi aplikasi, pengguna cloud nggak harus untuk menginstal aplikasi yang diperlukan. Kemudian mereka dapat pada gilirannya
mendapatkan salinan virtual aplikasi dan menyesuaikan serta menggunakannya untuk tujuan masing-masing. Kemudian ada berikutnya teknologi multicore. Di teknologi multicore ya, 2 atau lebih CPU bekerja bersama pada chip yang sama. Jadi ada lebih dari satu CPU ya. Dia working-nya di satu chip yang sama. Dalam arsitektur ini, satu prosesor fisik berisi logika inti dari 2 atau lebih prosesor. Prosesor dikemas jadi satu sirkuit yang dinamakan IC ya, integrated circuit atau bahasa Indonesianya sirkuit terpadu. IC tunggal ini disebut die. Kemudian teknologi multicore juga dapat merujuk pada beberapa disk yang dikemas bersama. Teknologi memungkinkan sistem untuk melakukan lebih banyak tugas dengan kinerja sistem yang lebih besar secara keseluruhan. Fungsinya membantu untuk mengurangi konsumsi daya dan mencapai pemrosesan yang lebih efektif, lebih efisien dan simultan dari banyak tugas. Teknologi multicore dapat digunakan di desktop, jadi laptop bisa atau PC ya, atau workstation. Prosesor multicore dan skala skalabilitas dalam sistem berbasis prosesor multicore untuk cloud, arsitektur komputer yang canggih digunakan untuk memungkinkan beberapa virtual machine melakukan penskalaan selama cache, memori, bus, dan batas bandwidth jaringan tidak tercapai. Jadi dalam domain cloud computing, CPU dan beban kerja virtual yang diintensifkan, memori harus ditingkatkan. Virtual yang intensif, memori harus ditingkatkan hingga batas maksimum yang ditemukan oleh memori arsitektur. Teknologi multicore dan paralelisme di cloud, teknologi multicore mendominasi server cloud saat ini karena meningkatkan kecepatan, efisiensi, pemrosesan, gitu ya. Kemudian masalah utamanya adalah beberapa efisien chip multicore digunakan di cloud server saat ini. Untuk mendapatkan paralelisme yang nyata dalam peningkatan kinerja di lingkungan cloud multi-tenant melalui pemrograman yang efisien. Syarat penyimpanan cloud apa aja? Ada ini, ada skalabilitas, ya, ketersediaan data. Tadi yang saya ceritain di awal ya, begitu data centernya mati, kebakaran, kita bisa lihat nih performa dari masing-masing provider yang kita pakai gitu ya. Skalabilitasnya gimana? Penyimpanan harus mendukung skalabilitas data dan pengguna. Kalau menurut Anda worth it atau enggak nih? Kalau enggak worth it berarti harus seperti apa gitu ya. Kemudian ketersediaan tinggi, availability-nya tinggi. Tadi saya bilang SLA-nya berapa persen. Kalau dia mati, misalkan 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, dia langsung memberikan respon. Ketersediaan tinggi, tingkat ketersediaan solusi penyimpanan yang digunakan di cloud harus sangat tinggi, kemudian bandwidth juga tinggi. Sistem penyimpanan cloud harus mendukung kecepatan biaya transfer dan transfer data yang diperlukan. Dan performanya dia konsisten ya. Harusnya nggak ada masalah terkait dengan performa yang dikaitkan dengan sistem penyimpanan cloud dan inovasi yang harus komponen dari cloud. Kemudian berikutnya ada performa yang konstan. Performa konstan tadi udah, load balancing ya, LB. Untuk penyimpanan penggunaan sumber daya yang efektif, sistem penyimpanan yang digunakan di cloud harus smart ya untuk mendukung load balancing otomatis data pengguna. Dukungan virtualisasi, jenis virtualisasi ini sering digunakan di storage area network ya, yang merupakan jaminan berkecepatan tinggi dari perangkat penyimpanan bersama. Dan teknologi SAN membuat tugas manusia ya, seperti pengarsipan, penjagangan, simulasi gitu ya.
eee, lebih banyak membantu ya jadi, teknologi-teknologi seperti ini. Virtualisasi penyimpanan melibatkan penyatuan, penyimpanan fisik dari berbagai perangkat, penyimpanan jaringan ke dalam satu perangkat penyimpanan logis, dan yang dikelola dari konsol konsol dari terpusat. Virtualisasi penyimpanan membantu dalam, mencapai proses, pencadangan ya, pengarsipan dan pemulihan, yang mudah dan efisien. Penyimpanan sebagai layanan storage as a service, SaaS. Jadi storage as service. Ini gambarannya. Jadi penyimpanan cloud dapat bersifat internal organisasi atau dapat berupa penyimpanan eksternal di organisasi, gitu ya. Oke, CSV yang terletak di luar DC organisasi juga dikenal sebagai storage as a service. STAS model layanan bisnis cloud di mana ruang penyedia layanan menyewakan ruang di infrastruktur penyimpanan ke berbagai pengguna cloud. Jadi di gedung cyber juga bisa ya, kita nyewa ruangan doang, seberapa besar potensinya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tren teknologi yang dimunculkan pada halaman penyimpanan ya. HDD hybrid dengan memori magnetis dan flash yang memiliki cache kedua di tingkat kedua ya. Kemudian perkembangan teknologi RAID seperti RAID 6 ya, RAID triple party, kemudian penghapusan dari RAIN ya. Konvergesi kelompok file data konten dalam satu submit eh, konversi blok file dan data konten dalam satu subsistem penyimpanan. Deduplikasi tertanam, dia bisa mengurangkan penyimpanan stok utama di wilayah penyimpanan ya, di unit penyimpanan. Kemudian pengguna perangkat penyimpanan berbasis OSD ya, OSD DRAM dan HDD, flash yang memiliki kemampuan pemanfaatan yang lebih baik, konsumsi energi dan yang jauh lebih sedikit perampokan terhadap getaran. Kemudian ada virtualisasi file atau NAS berkerumun yang mendukung ruang tinggal bersama untuk melihat semua file dan potensi ya. Virtual file atau NAS berkerumun yang mendukung ruang nama tunggal untuk ketersediaan dan kinerja yang lebih baik ya, dan load balancing-nya juga ada. Pendekatan ini paling cocok untuk pemrosesan seismik ya, rendering video ya, simulasi, desain otomatis, aero ya, elektronik ya. Oke teman-teman, cukup kuliahnya sampai di situ. Pertanyaannya untuk minggu ini, apa ya pertanyaannya? Tadi saya udah kepikiran. Oke, jelaskan secara lengkap perbedaan dan persamaan. Apa ada yang sama antara eh, apa? Nah ini, jelaskan perbedaan antara SOE dan cloud computing ya. Jelaskan perbedaan antara SOE dan cloud computing. Silakan nanti teman-teman jawab di kolom komentar. Jangan lupa nanti teman-teman mengerjakan tugas untuk pertemuan ke-10 berikut dengan kuisnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.